Quadcopter termasuk unmanned aerial vehicle (UAV) atau pesawat tanpa awak yang menggunakan 4 buah rotor sebagai penggerak propeller atau baling-baling. Quadcopter memiliki ciri khas pada rotor, di mana sepasang rotor berputar searah jarum jam dan sepasang rotor lainnya berputar berlawanan arah jarum jam. Dengan mengubah besaran motor kecepatan putaran keempat buah motor, maka quadcopter dapat bergerak atas, bawah, maju, mundur, kiri, kanan, dan rotasi. Dalam melakukan pemodelan terhadap quadcopter, maka perlu dianalisis mengenai gaya yang bekerja dan pergerakan pada quadcopter. Pada quadcopter terdapat dua pergerakan, yaitu translasi dan rotasi. Berikut merupakan gaya yang bekerja pada quadcopter, di mana T merupakan gaya angkat pada quadcopter, X, Y, Z merupakan sumbu pergerakan dari quadcopter, dan D merupakan jarak antara motor dengan sumbu pusat quadcopter. Untuk memudahkan dalam melakukan pemodelan, maka dinotasikan epsilon 1 yang merepresentasikan sebagai posisi, epsilon 2 sebagai sudut, epsilon 3 kecepatan, epsilon 4 sebagai kecepatan sudut. Dengan menggunakan state variable X sama dengan epsilon 1 transpose, epsilon 2 transpose, epsilon 3 transpose, epsilon 4 transpose, dan semua elemen tersebut ditransposkan. Dengan menggunakan input sistem U sama dengan omega 1 kuadrat, omega 2 kuadrat, omega 3 kuadrat, dan omega 4 kuadrat. Dalam menganalisis translasi dan rotasi, digunakan hukum Newton kedua, yaitu F sama dengan M dikalikan dengan V dot ditambah omega dikalikan dengan M dikalikan dengan V, di mana omega merupakan epsilon 4, V merupakan epsilon 3. Gaya yang bekerja pada quadrotor yaitu Fg dikurangi dengan F thrust, di mana Fg merupakan gaya gravitasi bumi dikurangkan dengan F thrust yaitu gaya angkat pada quadrotor, sehingga didapati F dot sebagai berikut. Dengan mengasumsikan bahwa P dot, Q dot, R dot, X dot, Y dot, Z dot mendekati 0, maka didapati X double dot, Y double dot, dan Z double dot. Dengan menggunakan hukum rigid body rotasional, yaitu tau sama dengan I dikalikan dengan omega dot ditambah omega ditambah I dikalikan dengan omega, di mana I merupakan momen inersia pada quadrotor yang setiap elemennya merepresentasikan sumbu X, Y, dan Z. Berdasarkan hukum rigid body rotasional, sehingga didapati I omega dot sama dengan tau X, tau Y, tau Z dikurangi dengan P dot, Q dot, R dot dikalikan dengan IX, P dot, IY, Q dot, IZ, R dot. Di mana tau X merupakan pergerakan rotasi terhadap sumbu X, tau Y merupakan pergerakan rotasi terhadap sumbu Y, tau Z merupakan pergerakan rotasi terhadap sumbu Z, dan T merupakan gaya angkat pada quadrotor. Persamaan kecepatan sudut quadcopter yaitu P dot, Q dot, P double dot, Q double dot, dan R double dot. Kecepatan sudut roll, pitch, dan yaw dengan menggunakan inverted Longithian matrix, yaitu W inverse yang merupakan persamaan inverted Longithian matrix, sehingga didapati P dot yang merupakan kecepatan sudut pergerakan roll, theta dot merupakan kecepatan sudut pergerakan pitch, C dot merupakan kecepatan sudut pergerakan yaw. Persamaan yang didapatkan pada penjelasan sebelumnya merupakan persamaan nonlinear. Supaya sebuah sistem dapat dengan mudah dikendalikan melalui metode kendali LQR, diperlukan adanya proses linearisasi sehingga didapatkan persamaan yang linear berbentuk persamaan state space. Untuk melinearisasikan persamaan tersebut, perlu ditentukan titik equilibrium atau titik acuannya. Titik equilibrium dianggap berada pada koordinat X, Y, dan Z, dan pada sudut yaw atau C, di mana nilainya dianggap 0. Seluruh nilai variabel state dapat dituliskan sebagai berikut.
Dari nilai variabel yang telah didapatkan, kita bisa menemukan nilai matriks A dan B pada state space menggunakan persamaan matematis berikut ini. Sehingga didapatkan nilai matriks A adalah matriks order 12 dan matriks B merupakan matriks 12 kali 4. Sementara output dari quadrator didefinisikan dengan vektor Y adalah matriks transpose dari X, Y, Z, C, sehingga matriks C dapat dituliskan sebagai berikut. Dari proses linearisasi, didapatkan persamaan state space X dot sama dengan A matriks order 12 plus B matriks 12 kali 4 kali U, dan Y adalah C matriks 4 kali 12 dengan D sama dengan 0. Setelah mengetahui nilai persamaan state space, maka perlu dilakukan pengecekan apakah sistem merupakan sistem yang controllable dan observable. Langkah pertama untuk mengetahui controllability dari sebuah sistem adalah dengan menuliskan matriks controllability dengan formula sebagai berikut, yaitu matriks B, AB, A kuadrat B, dan seterusnya hingga A pangkat N-1B. Karena matriks A adalah matriks order 12, maka matriks controllability berakhir pada A pangkat 11B. Sehingga didapatkan matriks controllability yaitu sebuah matriks 12 kali 48, di mana O adalah matriks kosong atau matriks 0, M adalah sebuah matriks 4 kali 4, dan R adalah matriks 2 kali 4 berikut ini. Penjelasan lebih lanjut akan dijabarkan menggunakan aplikasi MATLAB. Sama dengan controllability, untuk mengetahui observability dari suatu sistem, perlu dituliskan matriks observability dengan formula sebagai berikut. Sehingga dihasilkan matriks observability berikut ini, di mana O adalah matriks kosong atau matriks 0, I adalah matriks identitas, Z adalah matriks 4 kali 1, dan N adalah matriks 2 kali 2. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan controllability dan observability system menggunakan aplikasi MATLAB. Langkah pertama, dilakukan pendefinisian nilai-nilai variabel. Nilai-nilai variabel ini didapatkan dari jurnal yang ada. Di sini kita mendefinisikan nilai G atau gravitasi, Ix sama dengan 0,0820, Y sama dengan 0,0845, IZ sama dengan 0,1377, kemudian nilai B sama dengan 1,2953 dikali 10 pangkat minus 6, kemudian D sama dengan 0,165, lalu K sama dengan 1,0368 dikali 10 pangkat minus 8, kemudian M sama dengan 4,34, kemudian nilai delta ditentukan yaitu 0,5. Untuk C adalah cos dari delta dan S adalah sin dari delta. Kemudian didefinisikan matriks-matriks untuk matriks controllability. Nilai-nilai ini seperti yang sudah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Pendefinisian matriks-matriks di dalam matriks controllability ini digunakan supaya dalam penulisan sintaks pada MATLAB ini tidak terlalu panjang dan lebih simple. Di sini didefinisikan ada OC, yaitu matriks kosong 1 kali 4. Selanjutnya ada matriks M, di mana matriks M ini dibagi menjadi 2, yaitu M1 merupakan matriks M baris pertama dan kedua, kemudian matriks M2 merupakan matriks M baris ketiga dan keempat.
Matriks M dipisah agar penulisan sintaks dapat lebih mudah. Kemudian, dari matriks-matriks yang telah didefinisikan sebelumnya, kita akan menggabungkan dalam satu matriks bernama PC, yaitu matriks controllability. Pada matriks ini digunakan fungsi-fungsi MATLAB, salah satunya adalah fungsi RepMat, yaitu merupakan fungsi pengulangan. Seperti RepMat OC 2,3 berarti matriks OC yang telah didefinisikan sebelumnya akan diulang sebanyak 2 baris dan 3 kolom. Penggunaan fungsi ini dilakukan supaya penulisan sintaks tidak terlalu panjang. Setelah didapatkan matriks observability, kemudian kita akan mengecek jumlah rank dari matriks observability tersebut. Pengecekan rank dilakukan menggunakan sintaks rank dalam kurung PO. Didapatkan jumlah rank pada matriks PO adalah 12, sehingga nilai rank pada matriks observability adalah sama dengan jumlah orde pada matriks A, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem ini merupakan sistem yang observable. Selanjutnya akan dilakukan perancangan kendali dengan menggunakan sistem linear quadratic regulator. Sistem LQR merupakan sistem yang menggunakan hukum state feedback dengan input U sama dengan min KX. Indeks performansi kuadratis dan optimasi kendali dicapai dengan meminimalkan indeks performansi sebagai berikut ini. Untuk mencari matriks K, maka dapat menggunakan persamaan berikut, di mana S merupakan solusi dari persamaan Ricciardi. Dengan menggunakan nilai Q sama dengan Q kecil dikalikan dengan matriks identitas berorde 12 x 12 dan R sama dengan R kecil dikalikan dengan matriks identitas berorde 4 x 4. Di mana nilai Q kecil sama dengan 1 kali 10 pangkat 10 dan R kecil sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 10. Dengan menggunakan delta sama dengan 0,5, maka didapati matriks K dengan LQR adalah matriks K dengan orde 4 kali 12 sama dengan zeta dikalikan dengan matriks U berorde 4 kali 4, matriks V berorde 4 kali 4, dan matriks W berorde 4 kali 4. Di mana nilai zeta sama dengan 1 kali 10 pangkat 10, matriks U, V, W sebagai berikut. Untuk lebih jelasnya, akan dilakukan perancangan kendali sistem linear quadratic regulator dengan menggunakan MATLAB. Setelah sistem dilakukan pencarian untuk observability dan controllability, didapati bahwa sistem memiliki sifat controllable dan observable. Karena sistem bersifat controllable dan observable, maka sistem ini dapat dilakukan perancangan kendali menggunakan linear quadratic regulator atau biasa disebut dengan LQR.
Untuk melakukan perancangan kendali LQR, maka di sini di coding MATLAB perlu didefinisikan terlebih dahulu untuk matriks A, B, C, dan D. Pertama-tama akan dilakukan pendefinisian elemen matriks untuk matriks A, di mana elemen matriks A nantinya akan terdapat matriks OA yang merupakan matriks yang semua elemennya berisikan 0 dengan ukuran 1 kali 3. Kemudian terdapat OA1, matriks ya dengan semua elemennya bernilai 0 dengan ukuran 2 kali 1. Kemudian terdapat matriks M yang merupakan pengkali dari gravitasi dengan sin delta atau cos delta, di mana nilai tersebut sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian matriks A akan diisikan oleh elemen yang sudah didefinisikan sebelumnya. Namun di sini menggunakan repeat atau repetisi dari matriks yang sudah didefinisikan sebelumnya, di mana matriks OA ini akan direpetisi sebanyak 6 kali untuk setiap baris dan 2 kali untuk setiap kolom. Selanjutnya di baris pertama akan didefinisikan EY6 ini merupakan matriks identitas 6 kali 6. Kemudian terdapat repeat kembali untuk matriks OA dengan repetisi 2 kali 1, kemudian matriks N, kemudian matriks OA1, kemudian matriks identitas 2 kali 2, matriks OA1 kembali, kemudian dilakukan repetisi kembali untuk matriks OA dengan ukuran 2 kali 1. Kemudian untuk baris yang ketiga, dilakukan repetisi kembali untuk matriks OA1 berukuran 4 kali 2, kemudian OA1 2 kali 2, kemudian matriks identitas 4 kali 4, sehingga didapati hasil dari matriks A sebagai berikut. Dan berikut merupakan hasil dari matriks A yang sudah dimasukkan setiap elemennya. Matriks A ini berisikan matriks 12 kali 12. Selanjutnya setelah dilakukan pendefinisian mengenai matriks A, selanjutnya merupakan matriks B. Selanjutnya dilakukan pendefinisian mengenai elemen matriks untuk matriks B. Pertama, ada elemen OB, ini merupakan matriks dengan semua elemennya bernilai 0 berukuran 8 kali 4. Kemudian terdapat matriks M dengan nilai konstanta-konstanta yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian setelah didefinisikan mengenai elemen matriks B, dilakukan pengisian terhadap matriks B, di mana matriks B ini pada baris pertama berisikan dengan matriks OB, kemudian yang baris keduanya berisikan matriks M, sehingga didapati hasil matriks B yaitu 1 kali 10 pangkat minus 4 dikalikan dengan matriks dengan ukuran 4 kali 12. Selanjutnya dilakukan pendefinisian mengenai matriks elemen matriks C, di mana di sini terdapat matriks L. Kemudian dilakukan pengisian terhadap matriks C. Di dalam matriks C terdapat matriks identitas. Pada baris pertama terdapat matriks identitas 3 kali 3, kemudian terdapat matriks yang semua nilainya bernilai 0 dengan ukuran 3 kali 9. Kemudian matriks kembali yang berisi semua nilainya bernilai 0 pada baris kedua berisikan 1 kali 3. Kemudian matriks L yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian matriks 0 kembali berukuran 1 kali 6 pada baris kedua. Sehingga didapati hasil dari matriks C yaitu matriks dengan ukuran 4 kali 12. Selanjutnya dilakukan pendefinisian terhadap matriks D, di mana matriks D ini bernilai kosong. Untuk melakukan perancangan kendali LQR, maka kita perlu mendefinisikan matriks Q dan R. Kemudian kita akan mencari nilai gain atau penguatan dari sistem LQR yang sudah dirancang.
Pertama-tama dilakukan pendefinisian terhadap matriks Q, di mana ini merupakan 1 kali 10 pangkat 10 dikalikan dengan matriks identitas 12 kali 12. 1 kali 10, 1 pangkat 10 ini didapati dari hasil jurnal yang kami tiru, pengerjaannya yang kami tiru di MATLAB. Kemudian ini juga merupakan hasil dari jurnal yang kami tiru pengerjaannya, dikalikan dengan ini 1 kali 10 pangkat minus 10 dikalikan dengan matriks. Untuk mendapatkan nilai penguatan dari sistem linear kuadratik regulator, maka di MATLAB menggunakan sintaks K sama dengan LQR A, B, Q, R, sehingga didapati hasil nilai K yaitu 1 kali 10 pangkat 10 dikalikan dengan matriks berikut yang berukuran 4 kali 12. Selanjutnya dilakukan perancangan untuk sistem open loop terlebih dahulu tanpa menggunakan LQR. Di sini merupakan SSOL ini merupakan sistem open loop untuk mendefinisikan state space murni yang belum menggunakan LQR. Kemudian dilakukan menggunakan dengan input step dengan resolusi waktu 0,1 mulai dari 0 sampai dengan 10. Kemudian ini merupakan keseluruhannya ini merupakan perancangan untuk menampilkan hasil grafik yang grafik sistem open loop dengan judulnya open loop, kemudian X label waktu dengan Y labelnya merupakan altitude. Berikut merupakan gambar grafik dari sistem open loop. Dapat dilihat bahwa respon output dari sistem memiliki sifat yang tidak stabil karena seiring berjalannya waktu nilai akan terus bertambah atau berkurang sampai nilai yang tak terhingga. Maka sistem ini dapat dikatakan sebagai sistem yang masih belum stabil. Untuk melakukannya lebih stabil, maka kita menggunakan perancangan kendali LQR tersebut dengan nilai penguatan K yang sudah diketahui sebelumnya dan dapat dengan nilai matriks A yang kita rancang menggunakan sistem closed loop. Matriks A-nya kemudian dikalikan matriks A murni dikurangi matriks B dikalikan dengan nilai penguatan K yang sudah didapati tadi sebelumnya menggunakan sintaks berikut. Kemudian dilakukan pendefinisian state space yang dilakukan secara closed loop dengan menggunakan matriks A yang sudah dirubah dengan matriks ACL atau matriks A yang sudah dibuat closed loop. Selanjutnya dilakukan plot figure, ini untuk gambar kedua, untuk mengetahui grafik dari sistem closed loop. Sama seperti sebelumnya, di sini menggunakan input step dengan jarak waktunya 0 sampai 10 detik dengan resolusi waktunya 0,1 detik. Kemudian dilakukan pembuatan terhadap judulnya closed loop, kemudian X labelnya waktu, kemudian Y labelnya altitude, sehingga didapati hasil dari open loop dan closed loop. Dapat dilihat bahwa perbedaan dari sistem open loop dengan closed loop, yaitu sistem closed loop sudah memiliki sistem yang stabil, di mana sistem sudah tidak respon outputnya sudah tidak menuju tak hingga, di mana ini sistem sudah memiliki sifat yang stabil, sementara yang sistem open loop masih belum stabil. Saat ini, kami akan menunjukkan cara untuk melakukan simulasi quadcopter pada SimMechanics. Simulasi dilakukan menggunakan desain CAD yang berasal dari aplikasi SolidWorks. Sebelumnya, pastikan SimMechanics Link telah terinstall pada MATLAB dan SimMechanics sudah ditambahkan pada add-on di aplikasi SolidWorks. Pertama, buka desain quadcopters pada SolidWorks. Klik menu Tools, klik Simscape Multibody Link, klik Setting untuk mengatur jenis file yang akan disimpan. Kita pilih untuk jenis STL, lalu klik OK. Kemudian pilih Export, klik Simscape Multibody.
lalu simpan file XML pada folder yang dituju. Tunggu beberapa saat hingga semua part pada desain quadcopter telah terekspor seluruhnya. Lalu, klik OK pada message box yang menyatakan ekspor telah selesai. Selanjutnya, buka aplikasi MATLAB. Pastikan current folder merupakan folder yang menyimpan file XML yang telah disimpan sebelumnya. Untuk mengimport file XML pada SIMmechanics, tulis pada command window smimport dalam kurung nama file yang akan diimport. Pastikan nama yang ditulis pada command window sama dengan nama file pada folder. Kemudian enter, lalu tunggu hingga file selesai diimport. Apabila sudah selesai, maka secara otomatis akan tertampil jendela SIMmechanics. Untuk mengujinya, klik tombol Run sehingga desain akan tertampil pada jendela MATLAB. Berikut ini merupakan tampilan dari desain CAD yang sudah tertampil pada aplikasi MATLAB. Desain sudah tertampil, namun belum ada gerakan sama sekali dari quadcopter. Maka diperlukan adanya beberapa perubahan pada blok SIMmechanics untuk menghasilkan gerakan yang dikehendaki. Saat ini, tujuan kita adalah menggerakkan motor untuk menggerakkan baling-baling dari quadcopter. Maka, pilih komponen yang akan diedit. Pilih komponen motor brushless. Lalu klik kanan dan pilih Go to Block. Maka akan secara otomatis terhubung ke blok SIMmechanics. Pada bagian ini, kita akan menambahkan sebuah sendi agar motor dapat berputar. Klik Simulink Library Browser, pilih Simscape, pilih Multibody, kemudian klik Join. Sendi yang akan kita pilih adalah Revolve Join. Klik kanan dan Add Block to Model. Setelah blok ditambahkan, hubungkan sebagai berikut. Dengan cara yang sama, kita akan menambahkan revolve join pada bagian motor itu sendiri. Setelah itu, kita kembali lakukan run pada SIMmechanics. Hasilnya adalah motor berhasil berputar. Lakukan hal ini pada keempat motor lainnya, sehingga menghasilkan gerakan sebagai berikut. Kesimpulan, pada paper ini telah didapatkan pemodelan dari sebuah sistem quadcopter yang meliputi gerak translasi dan rotasinya. Persamaan yang belum linear kemudian dilinearisasikan pada sebuah titik equilibrium yang telah ditentukan, sehingga didapatkan nilai dari sebuah persamaan state space. Kemudian nilai KNK dicari menggunakan metode linear quadratic regulator dengan nilai variabel delta pada sistem adalah 0,5. Setelah dilakukan simulasi menggunakan MATLAB, diketahui bahwa dengan nilai K yang didapatkan melalui metode kendali LVR mempengaruhi sistem, sehingga sistem memiliki nilai rise time yang lebih cepat.